Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Banyu Film. Di film kali ini, Banyu akan menceritakan sebuah film seri drama Korea. Film yang berjudul Backstreet Rookie ini adalah seri televisi Korea Selatan tahun 2020. Drama ini diadaptasi dari webtoon tahun 2016-2017. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur filmnya dan tonton sampai selesai. Film ini dimulai dengan seorang laki-laki tampan yang bernama Dayun. Dengan pakaian rapi, dia mencoba untuk mengeluarkan anak kucing yang terjebak di selokan. Dayun yang teringat bahwa dia hendak bertemu dengan kekasihnya segera bergegas pergi. Di sisi lain, ada seorang wanita yang tampak tergesa-gesa pulang dari sekolah. Wanita itu bernama Jung Set-byul. Saat ini dia masih duduk di bangku SMA. Tanpa sengaja, Set-byul dan Dayun berpapasan di jalan. Singkat cerita, Set-byul datang untuk menemui dua temannya yang ditangkap para berandalan sekolah. Temannya bernama Gyumbi dan Yeonjo. Selain parasnya yang cantik, ternyata Set-byul juga jago berkelahi. Alhasil, Set-byul berhasil mengalahkan dengan sangat mudah dan termasuk juga bos mereka. Pada saat tiga sahabat itu berjalan di trotoar dengan sangat gembira, tiba-tiba Set-byul terpesona dengan sesuatu yang membuatnya terbengong. Sahabatnya mengira Set-byul memandangi Dayun karena parasnya yang menawan. Tapi ternyata Set-byul memandangi bunga tersebut dan mempunyai keinginan untuk membuka toko bunga. Sedangkan Dayun kencannya harus kacau karena bau badan yang membuatnya kekasihnya ilfil dan memutuskannya. 가지마. Sebagai seorang yang bucin, Dayun patah hati dan memutuskan untuk mabuk-mabukan demi menghibur dirinya sendiri. Singkat cerita, tiga sahabat ini hendak merokok. Namun, Set-byul ingin merasakan rokok mentol. Tapi rokok mentol sudah habis dan sahabatnya tidak ada yang mempunyai rokok tersebut. Tak lama kemudian, Set-byul melihat Dayun yang menggendong boneka dan membawa sebuah bunga. Tampak Set-byul yang mulai tumbuh rasa cinta dan terlihat jelas dari pandangan matanya. Dayun yang sedang patah hati hendak membuang boneka dan bunga yang dibawanya. Dayun tak menyadari bahwa sikapnya telah ditonton murid-murid lain. Dayun yang menyadari itu, dia bingung untuk lanjut jalan atau putar balik. Mempunyai sahabat jahil memang terkadang bikin kesal. Lalu karena sudah terlanjur, Set-byul akhirnya meminta Dayun untuk membelikan rokok mentol 3 bungkus. Dayun yang sudah kacau, akhirnya Set-byul terus merayunya dan itu berhasil. Tetapi yang dibelikan bukan rokok, melainkan permen. Lalu Dayun sedikit memberikan nasihat ke murid tersebut lalu pergi. Namun Set-byul tidak membiarkannya pergi dan malah memberikan ciuman sebagai tanda terima kasih karena sudah memberikan nasihat. 넌 나 걱정해준가? 번호가 010? 736-5186. Tiga tahun berlalu. Dayun kini menjadi seorang manajer sekaligus kasir di sebuah cabang minimarket yang bernama Toserba. Kebanyakan pembelinya adalah adik-adik manis yang sebenarnya hanya ingin berfoto dengan Dayun dan diposting di sosial media. Pak tua yang tampak lagi mules ini adalah ayah Dayun yang bernama Pak Choi. Pak Choi biasa berjaga di toko saat malam hari. Dia merasa tidak mudah dan menyuruh agar Dayun mencari pegawai paruh waktu.
Lalu scene berpindah ke rumah sakit. Dokter memvonis Pak Choi mengidap penyakit gastritis akut. Itu adalah semacam gangguan pencernaan. Dan Magma yang sangar ini, dia adalah ibu Dayun. Pak Choi yang sedang sakit malah kena marah sang istri karena biaya rumah sakit yang cukup mahal. Di sisi lain, di sebuah lorong terdapat sekelompok anak SMA yang sedang tawuran. Setbul yang melihat itu, dia tidak hanya diam dan langsung menyerangnya. 야이씨! Di tempat lain, Dayun telah pulang bersama ayahnya. Di dalam rumah ada seorang wanita yang mengacak-acak barang. Dia adalah kakak Dayun. Sang kakak yang melihat ayahnya pulang segera bertanya, apakah baik-baik saja? Setelah itu, sang kakak segera pergi dan membawa persediaan makanan yang ada. Karena Pak Choi yang sakit, kini Dayun harus bergantian menjaga toko dengan ibunya. Seperti biasa, adik-adik manis telah datang. Hari demi hari, beberapa barang yang sudah kadaluarsa harus Dayun pisahkan. Tapi itu sangat banyak, membuat Dayun depresi. Sedangkan rata-rata penjualan tokonya telah terjun bebas. Setelah beberapa hari kemudian, Bugong mencoba membangunkan Dayun yang tertidur di tempat kasir. Kedatangan sang ibu tidak untuk menggantikan Dayun, namun dia membawa pakaian untuk anaknya tersebut. Bugong harus pergi ke Busan waktu itu. Pada jam 2 siang, Dayun terlihat tak sehat karena kurang istirahat. Hari terus berputar. Murid-murid SMA datang lagi dan meminta foto bareng. Dayun kini memutuskan untuk mencari pekerja paruh waktu. Di sisi lain, di tengah kota metropolitan terlihat cewek cantik yang ternyata itu adalah Setbyul. Kedatangannya ke toko Dayun adalah untuk melamar pekerjaan paruh waktu. Dayun bergegas mengambil minuman. Dia teringat pertemuan 3 tahun yang lalu dengan Setbyul. 편의점에서 소보루 Dayun yang terlihat aneh, sedikit ketakutan dan merasa sedih karena Setbyul tidak mengingatnya. Dari mencoba untuk mencari alasan agar Setbyul tidak sanggup dengan pekerjaannya tersebut dan segera membuatnya pergi. Singkat cerita, Setbyul malah menawarkan minuman untuk Dayun dan meminta izin untuk ke toilet. Dayun merasa agak ganjal, tapi dia tidak ragu untuk minum. Dan benar saja, setelah minum, Dayun langsung tertidur pulas. Dayun terbangun dan melihat bapak-bapak yang asik makan pop mie di depannya. Bapak tersebut menyuruh agar Dayun tidur kembali. Karena pekerja paruh waktunya bekerja dengan sangat baik. Setbyul bertanya kepada Dayun, apakah mulai besok sudah bisa untuk bekerja? Dayun yang tidak mau itu terjadi, dia mencari alasan bahwa besok ada wawancara dengan orang lain dan nanti akan segera meneleponnya. Kejadian tersebut akhirnya Setbyul diterima menjadi pegawai paruh waktu dan diperkenalkan dengan ibunya. Terlihat Setbyul sangat pandai untuk berkomunikasi dan dengan mudah bisa bercanda dengan Bugong yang galak. Setbyul diuji selama 3 bulan, tergantung dengan kinerjanya. Jika tidak dipecat, maka akan menjadi pegawai tetap. Setbyul menanyakan apa saja pekerjaan pegawai tetap. Pekerjaannya antara lain adalah bersih-bersih, cari pelanggan, menjaga produk, mengatur gudang, membuang makanan kadaluarsa,
Jika tidak memenuhi semua itu, Set-byul akan dipecat. Singkat cerita, Dayun mengajari semua hal-hal mengenai pekerjaannya. Set-byul tidak begitu awam karena pernah bekerja di Toserba cabang lain sebelumnya. Dayun mencurigai Set-byul dan terus memantaunya. Hingga akhirnya Set-byul yang sudah selesai dengan pekerjaannya, Dayun mengikutinya dan mengingatkan uang Set-byul yang hampir jatuh dari sakunya. Scene lalu berpindah. Dayun yang melihat mesin kasirnya kosong, tidak ada uang, dia panik. Dayun yakin waktu itu dia sudah menghitungnya dan memasukkan ke dalam mesin. Kecurigaannya semakin kuat ketika melihat tingkah Set-byul sebelumnya. Dayun segera melihat CCTV dan mencari celah untuk dijadikan barang bukti. Tapi CCTV yang sudut pandangnya dari belakang membuat tidak terlihat. Dayun juga menelepon nomor Set-byul tapi tidak aktif. Dengan kepanikan yang melanda, dia akhirnya melihat sosial media seperti YouTube dan lain sebagainya untuk mengetahui ciri-ciri penipu yang menyamar menjadi pekerja paruh waktu. Pengalaman di cabang lain menyarankan untuk memeriksa alamat pekerja. Jika itu palsu, maka sudah kena tipu. Dayun segera mencari alamat Set-byul secepatnya. Sebelum masuk, dalam fantasinya Dayun membayangkan yang tidak-tidak. Akhirnya dia melakukan pemanasan untuk mempersiapkan diri dan memutuskan untuk segera masuk. Dayun ditangkap polisi yang sedang melakukan razia Hotel Mesum. Para polisi mengira dia adalah orang yang memesan pelayanan plus-plus untuk jam 7. Untungnya para polisi bisa percaya semua ucapan ketika melihat kertas lamaran yang diisi Set-byul. Setelah kejadian itu, Dayun mencoba menelepon ibunya. Bugong memberitahukan bahwa dia ada di rumah dan Set-byul sudah di Toserba untuk menata rokok. Dayun teringat bahwa penipu biasanya mengincar uang dan rokok karena harganya yang mahal dan mudah dibawa. Ketika sudah sampai di tokonya, pintu itu terkunci dan terlihat tempat rokok yang kosong. Itu membuatnya menjadi histeris. Dayun mencoba menelepon ayahnya dan bergegas untuk mengambil kunci cadangan. Tapi ketika sampai, pintu sudah tidak terkunci. Set-byul sudah di tempatnya dan rokoknya semua sudah tertata rapi. Dia juga melihat mesin uang yang tidak kosong. Pada saat ini adalah jam kerja Set-byul. Dayun yang datang begitu larut membuat Set-byul mengira Dayun merindukannya. Dayun memutuskan untuk duduk di depan tokonya untuk berjaga-jaga. Tanpa sengaja, Polwan yang menangkap di hotel ada di sana dan bertanya tentang pekerja paruh waktunya. Di waktu yang bersamaan, Set-byul keluar dari toko. Ternyata alamat yang dituju Dayun salah karena masuk kamar yang berbeda. Sang polwan mencoba untuk memastikan benar atau tidak Set-byul mencuri uangnya. Set-byul memberitahukan bahwa yang mengambil uang tersebut ibunya sendiri. Set-byul kecewa karena Dayun yang sudah menyimpulkan tanpa bertanya, sama seperti orang-orang yang selalu memberikan tuduhan terhadapnya. Di tempat lain, Yeon-byul sedang karaoke dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, kakaknya datang dan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Mereka mengobrol bersama. Dari obrolan mereka, terlihat Set-byul sangat kecewa. Di sisi lain, Set-byul bersama dengan seorang paman-paman akan menjual beberapa produk di tempat yang sangat sulit untuk laku. Namun itu sangatlah mudah bagi Set-byul. Sampai-sampai dia dijuluki Ratu Penjual. Scene berpindah dan memperlihatkan seorang pria bernama Dalsi. Dia bermimpi menjadi penulis komik terbaik dan sering mendapat proyek untuk komik romantis, tapi malah menulis erotis. Dia bertetangga dengan toko Toserba milik Dayun. Dalsi selalu datang ke Toserba ketika Dayun sedang makan. Singkat cerita, Dayun menceritakan semua yang terjadi antara dia dan juga pekerja paruh waktunya. Set-byul yang sudah datang, Dayun mencoba basa-basi.
Tapi Setbyul masih marah dan murung. Singkat cerita, mereka sempat bercekcok. Dan akhirnya Dayun meminta maaf atas semua yang terjadi. Lalu scene berpindah ke Dayun yang sedang menghampiri kekasihnya yang bernama Yeonjo. Kemudian Dayun mengajak Yeonjo untuk makan siang. Tapi Yeonjo akan ada rapat. Akhirnya mereka janjian untuk bertemu malam ini di Hotel Kasirado. Malam pun tiba. Setbyul datang ke Toserba untuk bekerja. Tapi dia terkejut ketika mengetahui Dayun yang punya pacar. Dayun lalu memakai pakaian yang sangat rapi. Tapi ternyata dia diajak untuk berolahraga. Padahal imajinasinya sudah kemana-mana. Di tengah-tengah olahraga, Dayun mendapat pesan dari Setbyul. Setbyul mencoba untuk mengganggu kegiatan Dayun dengan sang kekasih. Tak lama kemudian, dia mendapat telepon dari Dalsi yang memberitahukan bahwa pekerja paruh waktunya melakukan pesta dengan teman-temannya di depan Toserba. Dayun teringat kembali pada gadis-gadis tersebut adalah sahabat Setbyul waktu SMA 3 tahun yang lalu. 맥주 가지고 되겠어?